Kamu kan merokok kemarin di sekolah. Nah, iya Pak, saya ketahuan merokok kemarin. Kenapa ya Pak? Bapak ingin merekomendasikan kamu untuk menerima penghargaan sebagai siswa berprestasi yang menginspirasi teman-teman kamu untuk merokok. Bapak sangat bangga dengan kamu karena kamu sudah merokok, karena kamu sudah berhasil membuat teman-teman kamu juga ingin merokok. Pokoknya Bapak bangga dengan kamu. Bapak, tunggu. Ini saya merokok loh Pak. Kenapa tiba-tiba Bapak ngasih saya penghargaan? Ini maksudnya apa Pak? Ya artinya saya sebagai kepala sekolah dan juga guru-guru di sekolah ini sangat mendukung kamu kalau kamu merokok. Apalagi kalau kamu bisa mempengaruhi teman-teman kamu untuk merokok juga. Karena saya tadi pagi udah juga merokok gitu. Ini udah berlebihan ini Pak. Jadi nggak enak saya Pak. Udah jangan khawatir. Oh ya anak-anak semuanya, sebelum kalian belajar pagi ini, kalian wajib merokok. Dan gurunya juga wajib merokok. Oke? Semangat untuk kita menjadi sekolah yang bebas merokok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerdas, jernih, jujur, dan pemberani guys. Ini Gubernur Banten ini perlu dinepalkan ya, direshuffle itu ya. Dia tidak mengerti ya bahwa ada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 64 tahun 2015. Apa itu? Tentang terbitnya kawasan tanpa rokok, di dalamnya itu termasuk adalah sekolah ya. Dan pasal 437 ayat 2 Undang-Undang Kesehatan itu dendanya 50 juta. Jadi kalau Bu Kepala SMA 1 ya di Banten itu ya, khususnya SMA N1 Cimarga, justru oleh gubernurnya dijatuhi sanksi dinonaktifkan, menurut saya ada pertanyaan. Itu 360 siswa itu siswa apa? Jangan-jangan dia masuknya titipan gubernur itu, jangan-jangan 360. Kamu tidak logis bro ya, kalau kamu dewasa dan kemudian kamu datang di kantor saya ngelamar sambil bawa rokok pahit, kamu sudah saya tolak jauh-jauh. Jadi merokok di halaman sekolah itu termasuk KTR, kawasan terlarang untuk merokok. Dendanya 50 juta ya. Itu diatur di depan Mendikbud. Jadi jangan ngaco. Lalu kalau kemudian dilaporkan, ibunya melaporkan, ya itu masuknya delik tipiring. Andai kata ditempeleng itu tipiring, tindak pidana ringan, nggak bisa ditahan. Dan saya yakin polisi juga nggak bodoh. Saya yakin akan ada namanya restoratif justice. Jadi bu guru, kepala sekolah itu dipertemukan, ya Pak Gubernur, Anda itu terpilih, bayar berapa sih? Inilah risiko demokrasi di Indonesia yang di eranya Pak Jokowi berubah menjadi duitokrasi. Jadi semata-mata karena duit orang bisa jadi ini, jadi itu, termasuk jadi gubernur, jadi wali kota, bupati karena ngasih parsel, ya ngasih bansos. Benar-benar tidak bisa dimengerti. Jadi Bu, kita dukung. Kalau perlu akan saya gugat Gubernur Banten ya. Jadi kawasan larangan merokok itu ada, dendanya 50 juta ya. Permendikbud juga mengatur dan sekolah termasuk bagian dari kawasan larangan merokok. Karena itu tetaplah menjadi orang yang cerdas, jernih, dukung Ibu Dini, Kepala SMA 1 Cimaraga. Salam akal waras, merdeka. Sing lagi viral ki lho, siswa ditampar kepala sekolahe mergo rokokan ning lingkungan sekolahan. Dan iki mboke, lho gewendeng kabeh. Kowe iki arep sekolah apa arep kudu nomor ning warung to, Le? Kok iso rokokan ning lingkungan sekolahan, karepmu piye? Dari zaman dahulu balak kuwi ngono ora oleh rokokan ning lingkungan sekolahan. Ki gendenge meneh mboke iki arep melaporkan ning kepolisian ya. Kepala sekolah sing nampar kuwi mang arep dilaporno ning kepolisian amarga jarene kekerasan. Menurutmu piye netizen? Komen coba ya. Mosok gampar siswa sing rokokan kuwi mau niate mendisiplinkan ya. Apa enek to dari zaman dahulu gak oleh ya rokokan ning lingkungan sekolahan kuwi gak oleh. Kuwi karepmu piye? Niate kuwi mendisiplinkan. Nek anakmu gak oleh didisiplinkan, kon mulih tukokno sapi, tukokno wedhus, kon ngangon ning Baon, ning Tegalan ya. Kok iso-isone ulangan dhewe, aja kon sekolah. Nek sekolah kuwi ora oleh rokokan. Lah nek anakmu rokokan ya bener dikaplok ngene. Aku menyetujui kok. Lah nek aku kepala sekolah kuwi ya tak gejok sisan malah anakmu. Guwundenge meneh kanca-kancane iki kabare arep mogok sekolah gara-gara kasus iki.
Menurutmu piye jen netizen, he? Apa raya pekok kabeh malian? Negara kon maju kok endi nek modelane siswane kaya ngene iki? Dikaplok untuk kebijaksanaan sekolah jarene kekerasan. Dikaplok kanggo mendisiplinkan anak jarene kekerasan dilaporno ning kepolisian. Suwe-suwe ora ono sekolahan sing isine guru, isine pelaku kabeh narapidana. Iso nilai jantung tobat aku rasane wong-wongan ngene iki. Gondeng kabeh, pekok kabeh. Delok rupane delok kuwi. Wis kaya langes rokok kuwi lho. Anak sekolah zaman dahulu tahun 80 sampai tahun 90 dibanding anak sekolah zaman sekarang sangat jauh berbeda. Zamannya saya dulu SD, kita sudah harus hafal kelas 1 itu semua namanya huruf. Huruf kecil sama huruf besar. Dan cara penulisannya menulis biasa dengan menulis tulisan tangan. Kita sudah harus hafal itu baru naik ke kelas 2. Di kelas 2 kita belajarlah kita membaca semuanya sudah hafal semua di kelas 2 tambah-tambah. Kita baru bisa naik ke kelas 3. Kalau dia belum bisa tambah-tambah ditanya guru 2 tambah 5 berapa tidak tahu mengatakan 7, itu tidak bisa naik kelas. Kalau masih begini-begini itu dimarahin nggak bisa naik kelas. Jadi kita kejar-kejaran harus bisa supaya kita naik kelas. Begitu Kelas 3 kita itu sudah menghafal kali-kali 1 sampai kali-kali 12. Dan itu satu-satu maju ke depan. 1 kali 1, 1. 1 kali 2, 2. 2 kali 2, 4. Bahkan sampai kali-kali 12. Tapi kalau sekarang kita suruh anak sekolah, jangankan yang SD, yang SMA kita panggil, kita tanya 8 kali 8, dia nggak akan tahu itu 64. Kita tanya 7 kali 9 berapa, dia kan nggak tahu itu 63. Bingung kan? Anak sekolah zaman sekarang. Padahal kalau kita bandingkan perlengkapan sekolah zaman sekarang dengan zaman dulu sangat jauh berbeda. Kita dulu penerbit Masko bukunya kami 8 kakak adik itu harus ngantri. Minggu ini dibeli yang abang ini, minggu 2 yang nomor 2. Kadang-kadang saya sudah masuk sampai 1,5 bulan sekolah baru kebagian buku saya dibeli. Tapi saya tidak pernah seburu anak sekolah zaman sekarang. Saya selalu juara di sekolah. Bahkan pulang sekolah saya ngangon. Di sekolah karena nggak ada buku. Bahkan apapun yang tergeletak di jalan itu. Entah kertas apapun yang tertulis. Saya ambil, saya baca. Kalau ada kertas koran dimanapun tertulis. Saya ambil, saya baca. Tapi anak zaman sekarang kenapa jadi seperti itu? Bahkan orang tua zaman dahulu dengan orang tua zaman sekarang sangat jauh berbeda. Kalau zaman dahulu orang tua kita kasih tahu, Pak, tadi saya dimarahin di sekolah karena apa? Tidak hafal kali-kali. Harusnya kau dibunuh. Kenapa kau tidak hafal? Kenapa kau nggak belajar? Itu orang tua bilang. Jangan pulang kau kalau nggak bisa. Ngapain kau sekolah? Itu kalau dulu. Tapi kalau sekarang kita kasih tahu, kita dikasih tahu, anak saya tadi dipukul guru. Mana gurunya? Lapor ke kantor polisi. Jadi orang tua zaman sekarang sangat memanjakan anak. Itulah yang membuat anak-anak kita itu jadi kurang pendidikan jauh beda dibanding zaman-zaman dulu. Coba pertanyakan sama anak-anak didik sekarang, anak-anak sekolah sekarang, kelas 1 sampai SMA dia tanyakan. Berapa provinsi ada di Indonesia? Contohnya Jawa Barat, provinsi Jawa Barat ibu kotanya apa? Provinsi Lampung ibu kotanya apa? Provinsi Sumatera Barat ibu kotanya apa? Tahu nggak mereka? Tidak akan tahu. Negara kita ini dari pertama merdeka, siapa presidennya, siapa wakil presiden, dia tidak akan tahu mengatakan Soekarno, Muhammad Hatta, tidak tahu dia. Presiden kedua siapa, presiden ketiga, dia nggak akan tahu. Tapi orang tua yang semacam kita ini pasti tahu. Karena kita itu dari kecil itu sudah diajarin seperti itu. Bingungnya saya, apa yang mereka pelajari di sekolah? Aneh tapi nyata. Kalau sekarang ini aja seperti itu, bagaimana 10 tahun ke depan? Pakai ini kita berpikir. Orang tua maupun guru dan juga murid. Kalau memang kehidupan kita mau maju ke depan dalam berbangsa dan bernegara, anak-anak kita zaman sekarang itu harus disekolahkan dengan benar, harus diajari dengan benar. Kalau anakmu dimarahin guru di sekolah karena dia nggak tahu, jangan kau membela. Kecuali anak kita tahu, anak kita bisa tapi tetap dimarahin guru, itu gurunya nggak gila, guru itu nggak gila. Guru juga jangan terlalu memanjakan murid, jangan terlalu membiarkan, ya. Anda juga di sekolah itu dibayar pakai gaji ya dari pemerintah, dan kami masyarakat ini juga bayar pajak untuk menggaji Anda. Tolong untuk murid-murid jangan terlalu manja, orang tua juga jangan terlalu memanjakan anak, dan guru juga harus benar mengajarkannya di sekolah. Kenapa anak-anak pulang?
Anehnya sekarang itu banyak anak sekolah naik kelas, tapi kali-kali pun tidak tahu. Bahkan tulisannya pun kayak cakar ayam, lulus SMA tapi bisa lulus dari SMA. Yang diajarkan guru apa? Tolong ya,